Pak Pramono Anung itu dari luar negeri dan menyebutkan di internasional KPK satu lembaga yang sangat dibanggakan di internasional. Ya. Seluruh dunia itu kalau Indonesia itu sudah seolah-olah KPK yang dikenal ya. Ya. Itu saya masih punya tuh capture-nya itu. Itu tahun 2013 beliau menyebutkan itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan membincangkan terkait dengan integritas dan manajemen SDM. Dan untuk bicara terkait dengan hal itu, berkesempatan hadir berbincang dengan saya kali ini adalah kawan lama, sahabat kita yang luar biasa. Beliau salah satu orang yang membangun SDM KPK dan terakhir menjadi kepala biro SDM KPK, tapi tetap saja diluluskan dengan lebih cepat oleh Firly Bahuri dengan TWK abal-abal. Mas Chandra apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Novel. Jadi TWK abal-abal ini membuat kita akhirnya mesti harus bersabar dan terus mendorong KPK-nya agar kembali bangkit ya setelah diacak-acak. Ya. Mas Chandra, saya paham betul Mas Chandra punya banyak kiprah di SDM KPK dan banyak terlibat untuk membangun SDM KPK. Cuman hal yang perlu atau menurut saya penting untuk kita bincangkan kali ini adalah seperti apa sih Mas Chandra membangun SDM KPK dan seperti apa sih SDM KPK saat itu? Dan seingat saya terakhir sebelum Mas Chandra atau setelah Mas Chandra diberhentikan dengan TWK bersama saya gitu, itu kan KPK mendapat penghargaan sebagai manajemen SDM terbaik ya. Iya betul. Padahal itu kerja Mas Chandra bukan kerja orang-orang yang bermasalah dengan masalah-masalah kemarin itu. Dan itu dari Korea Selatan. Dari Korea Selatan dua kali. Aku pengen diceritain dong. Mas Chandra. Ya jadi Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama kali saya gabung di KPK tuh saya ingat sekali 5 Desember tahun 2005. Awal-awal banget lah itu. Jadi meja belum jelas, kursi belum jelas, komputer belum ada. Iya. Jadi kita waktu itu duduk di jendela tuh. Jadi kalau di mana tuh di Jalan Juanda tuh kan gedungnya gedung lama. Kayak gedung Belanda tuh antara jendela sama ruangan tuh suka ada kayak tatakan lah tuh. Ya kita duduk di situ. Mulai kita. Jadi nggak pakai kursi tuh? Ya dulu kan belum ada. Akhirnya sekian hari kemudian baru ada kursi di ruangan tertentu, tapi harusnya ruangan apalah gitu ya. Ya kita pakai aja dulu. Nah mulai situ kita mulai menyusun gitu ya. Jadi semua dari mulai sistem penggajian. Maaf sebelum itu Mas Chandra di bagian apa sih kerjanya sebelum masuk di KPK? Saya sebenarnya dulu pernah PNS tahun 93 mulainya. Cuman sebelum PNS saya pernah bekerja di production house. Jadi bikin musik ya untuk iklan, untuk acara radio, acara TV dan sebagainya. Tahun 93 saya daftar PNS, saya masuk waktu itu di BPP Teknologi, tempatnya Pak Habibie waktu itu. Iya. Nah di situ saya di bagian di Biro Kepegawaian. Selaras lah bidangnya. Jadi ya saya banyak belajar sistem kepegawaian mengenai PNS. Iya. Jadi kelebihan apa, kekurangannya apa, terus bahayanya bagaimana dan sebagainya. Jadi kita belajar banyak. Ada tahun 2000 waktu Krismon, saya mengundurkan diri dari PNS ya karena waktu itu ada istilah moonlighting ya. Jadi kita absen tapi karena situasi 98 kan keotik ya. Krismon, gaji tuh udah hancur lebur lah gitu ya. Jadi kita ada semacam ya udah deh yang penting dapat tambahan dan sebagainya. Ya, saya jujur aja tempat 1 bulan ya absen di situ cari tambahan dan sebagainya sempat di Pasar Kenari di Salemba saya jual baju, jual minyak wangi, apalah pokoknya bisa dapat tambahan gitu ya. Tapi lama-lama kan berdosa. Betul. Kok sebulan begini gitu ya. Akhirnya saya mengundurkan diri.
Jadi setelah saya selesai waktu itu pasca sarjana, saya ikatan dinas, selesai ikatan dinas tahun 2000 saya mundur. Karena nggak tenang juga ya. Oh, begini terus nggak bisa lah gitu kan. Meskipun zaman susah tapi nggak gini lah isinya dalam hati kecil juga. Ya, saya mundur, saya masuk ke perusahaan Belanda. Nah di situ saya mulai belajar manajemen SDM. Jadi ini cara PNS bagaimana? Nah, mulai nih belajar nih cara yang ada pembandingnya, yang lebih advance itu bagaimana? Ya, mulai belajar yang namanya penilaian kinerja. Dulu tuh kan hanya DP3. DP3 itu apa? DP3 tuh penilaian untuk pegawai negeri naik pangkat. Oh iya. Ya. Saya sering dengar tapi nggak paham. Nilainya cuma centrang lulus, pokoknya nggak sampai formalitas. Formalitas. Nanti kamu naik pangkat ya seperti itu. Nah di perusahaan Belanda nggak begitu. Iya. Ampun juga gitu ya. Jadi saya belajar bagaimana. Nah kemudian dari perusahaan Belanda, perusahaan itu dijual. Saya pindah ke perusahaan yang kerjasama antara Perancis dengan Bank Mandiri. Ya itu nama Aksa Mandiri. Kalau Belanda waktu itu nama ING. Jadi kalau yang suka tim Belanda suka ada tuh ING. Oh iya. ING ya gambarnya singa. Nah kemudian kalau yang itu Aksa Mandiri saya kembali lagi belajar ya. Karena waktu itu masih banyak regional-regional dari Hong Kong yang membantu pembangunan sistem itu. Jadi saya banyak belajar juga. Jadi ternyata SDM, pengolahan SDM tuh yang metode terakhir tuh seperti apa sih gitu ya. Pantes Mas Chandra tuh hebat banget ya. Perbandingannya banyak banget. Saya dulu kagum belajar di mana kawan kita ini. Jadi kita belajar sambil nabrak-nabrak lah gitu. Dari situ kemudian saya pindah juga sempat ke perusahaan joint venture antara Malaysia dengan Indonesia. Jadi Eropa ya saya belajar, PNS saya belajar. Sekarang perusahaan asing tapi dari teman kita serumpun. Malaysia ya. Nah, saya belajar lagi tuh di situ gitu ya. Waktu itu di Bank Bumi Putra namanya. Saya belajar lagi bagaimana. Jadi lengkap lah kita nih. Setelah dari Bank Bumi Putra itu kemudian saya bergabunglah ke KPK tahun 2005. Nah itu sejarahnya seperti itu. Dulu awal-awal KPK kan SDM-nya masih belum terbentuk lah. Polanya gimana. Cuman memang nilai-nilai utama yang akan dibentuk kan sudah dirumuskan sebetulnya kurang lebihnya ya. Dan kemudian Mas Chandra memulai itu sejak awal sekali. Itu gimana Mas Chandra? Jadi mungkin saya waktu itu direkrut karena saya tahu dua sistem nih. Sistem PNS dan sistem manajemen SDM di swasta dan teori terbaru tuh bagaimana pelaksanaannya. Nah dari situ saya tahu karena ini kayak gimana sih penerapannya yang dimaksud ini dan sebagainya. Dan Mas Chandra backgroundnya psikolog ya? Psikolog kebetulan saya juga psikolog. Nah waktu itu kita sudah merumuskan, jadi waktu itu kan pimpinannya ada Pak Ruki, Pak Amin, Pak Heri, Pak Rasul ya, sama Pak Tumpak ya, satu lagi ya. Nah sudah dirumuskan nilai-nilai kita, ada integritas dan sebagainya. Jadi kita sudah tahu kurang lebih seperti ini. Nah waktu itu sebenarnya saya juga dibantu sama teman-teman yang lain ya. Ada Mbak Sari, Pak Ocha, Kang Asep. Itu benar-benar kita tektokan tuh ternyata punya pola pikir yang sama. Jadi membangun sama-sama Mbak Sari membangun kompetensi Komus dan sebagainya. Saya waktu itu di pelayanan pegawai bagaimana. Karena sistem APBN sama sistem swasta untuk KPK kan ke PP 63 tahun 2005 udah jelas itu adalah penerapan teori SDM yang paling mutakhir gitu. Jadi tapi digabungkan dengan sistem APBN kita berjalan semua. Nah memang saat itu kita semua sepakat integritas adalah nomor 1. Integritas gagal nggak usah ngomong yang lainnya. Percuma kita ngomong yang lainnya. Mau dia pinter setinggi langit, setinggi bulan, percuma. Pinter nggak berintegritas yang ada ngakali. Ngakali gitu. Kita semua kebetulan sepakat ya. Waktu itu kan kepala birunya tuh Butina ya. Kita sepakat semua rupanya nih satu frekuensi lah gitu.
Nah dari situlah kita mulai membangun ya bagaimana sistem rekrutmen sesuai dengan nilai-nilai KPK. Oke, menarik nih. Jadi salah satu kunci utamanya adalah sistem rekrutmennya. Betul. Iya, menarik sekali. Nah, gimana? Rekrutmen yang berbeda tuh apa dengan PNS? Yang berbeda dengan PNS itu adalah konsistensi ya kita ya. Nah, jujur aja ya, kita waktu itu nggak bisa diintervensi apapun. Iya, iya. Ya. Sementara pada saat itu ya kondisinya rekrutmen PNS itu namanya titipan, namanya itu luar biasa pada saat itu gitu. Sedang kita steril banget gitu ya. Ya alhamdulillah pimpinan waktu itu juga mendukung. Jadi enggak bisa lah ya. Bahkan kan ada lembaga-lembaga juga yang ngirim kan waktu itu apa tuh penugasan dan sebagainya gitu. Enggak bisa juga mengintervensi kita. Adanya itu hasilnya itu ya itu ya. Jadi kami waktu itu melihat seperti kita misalnya tes kesehatan. Hasil tes darahnya ternyata kolesterol tinggi. Terus misalnya hasil ronsennya ternyata enggak bagus. Ya udah itu hasilnya. Jangan kemudian dibilang ini sehat gitu ya. Ya. Sebetulnya data alat toolsnya lah untuk ngecek itu sudah ada gitu. Sudah ada. Tinggal bagaimana mensikapinya. Iya, jadi ya itulah tes psikologi ya seperti itu ya. Jadi apa adanya ya kita sampaikan ya. Misalnya IQ-nya tidak sampai standar. Jadi begini, dulu kita kenapa menetapkan IQ itu ya meskipun IQ bukanlah segala-galanya tapi dia juga salah satu filtering yang cukup baik ya. Jadi kita menetapkan di atas rata-rata yaitu 110 ke atas. Gitu. Kenapa? Karena waktu itu ingat nggak bahwa undang-undang KPK itu bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Sehingga kita harus punya pegawai yang biasa saja atau yang luar biasa. Iya, harus luar biasa juga. Harus yang luar biasa juga. Masa kalah sama koruptor kan? Karena kejahatan korupsi jelas dalam undang-undang disebut kejahatan luar biasa. Betul. Jadi kita harus dapatkan orang-orang yang luar biasa. Jadi nggak bisa yang sekedar biasa saja. Ya itu salah satunya kita tetapkan. Ya. Nah. Jadi itu pun kalau dia nggak lolos ya kita nggak bisa. Ya. Jadi IQ itu kan begini Mas Novel. Oke, dia bukanlah segala-galanya. Tetapi ya apabila orang yang IQ-nya tidak mumpuni. Misalnya saya memerintahkan kepada Mas Novel. Mas Novel nanti tolong setelah pulang dari warung. Nanti ambil sapu lalu letakkan sapu dekat pintu. Lalu setelah itu pintunya jangan lupa dikunci. Dan habis itu cek jendela. Oke. Kalau yang orang IQ-nya mumpuni dia akan bisa mengikuti itu. Tapi kalau orang yang IQ tidak mumpuni, begitu dia pegang sapu, tadi apa ya habis itu ya? Tadi apa ya kaitannya kunci pintu dengan cek jendela? Kan kacau gitu betul, ya. Jadi korelasi itu memang ada, tapi itu harus dikombinasikan dengan integritas dan sebagainya. Iya. Bicara rekrutmen itu kan filter awal itu Mas Chandra. Setelah masuk kan bagaimana membuat jenjang karir tuh. Oh iya. Seringkali jadi problem tuh. Betul. Nah, jenjang karir yang dibuat di KPK waktu itu dibanding dengan PNS bedanya apa tuh? Ya, kalau kita jauh lebih ya tadi ya menjawab teori SDM yang terbaru ya. Kemudian lebih mendorong ya waktu itu ke arah fungsional karena kita ingin sebenarnya pegawai kita profesional. Oleh karena itu kalau Mas Novel ingat fungsional di kita itu bisa memiliki penghasilan serta pangkat yang sama dengan eselon 2 sekalipun. Iya, betul. Karena kita ingin orang tidak berebut jabatan. Ya, bahkan benar. struktural pun tidak ada keistimewaan mengenai fasilitas. Pada saat itu ya sama gitu ya, tidak ada keistimewaan itu sehingga dan itu nggak ketemu di PNS. Ketemu orang-orang PNS ditanya, kamu jabatannya apa? Kita bingung kan? Dan karena kalau di PNS kan berkorelasi dengan fasilitas, dengan ini. Kalau di KPK kan dulu nggak ada. Sebetulnya bukan fasilitas, kewenangan. bisa dipakai macam-macam. Waktu itu kita jadi seolah sama aja gitu ya. Itulah egaliter itu kemudian muncul. Itu yang menjadi keunggulan saat itu. Iya, menarik sekali. Tapi kalau kita lihat kan di PNS nih, kalau rekrutmen di level mungkin eselon 3, eselon 2 gitu ya, dan eselon 1 itu kan melibatkan lembaga-lembaga intelijen gitu ya, dan lembaga-lembaga lain kan. Saya juga bingung ya korelasinya sebenarnya seperti apa.
Toh juga kalau melibatkan lembaga-lembaga itu, tapi kenapa ada kasus Alek Denny sampai 11 tahun 11 ya kan, tahun, ada ya. vonis ingkrah Iya. dan kemudian tetap menduduki posisi deputi eselon 1 ya. Ya deputi eselon 1 betul. Beberapa kali posisi direktur dan Direktur. deputi di bidang lain. Komisaris juga saya baca. Komisaris. Ya. Sempat juga di BUMN. Maaf. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau melihat kejadian itu, saya heran loh. Lalu selama ini yang dipakai untuk sebagai filter dengan deteksi background check segala macam dilakukan sama intelijen kemana ini? Ya. Kenapa kok bisa terjadi situasi separah itu dan kemudian orang yang terkait dengan perkara justru menghandle urusan terkait dengan pembentukan akhlak ASN. Ini saya bingung. Waduh. Berakhlak kalau ASN. Kalau gitu. BUMN akhlak. Oh gitu. Ada bedanya. Ya. Nah, terus Mas Chandra, kalau di KPK rekrutmen terkait dengan pejabat-pejabat struktural lah gitu atau fungsional senior, kalaupun ada waktu itu saya nggak tahu polanya seperti apa. Apakah juga seperti ASN, seperti PNS yang kemudian melibatkan bidang-bidang intelijen dan segala macam atau bidang-bidang tertentu di luar KPK, itu seperti apa yang dibuat? Kalau KPK tentu juga menggunakan kemampuan intelijennya. Karena tadi selain intelijen KPK atau intelijen KPK? KPK sendiri. Ya, KPK sendiri. Oleh karena tadi selain IQ dia juga harus didukung dengan fakta-fakta yang ada itu sebagai perwujudan kompetensi ya sebenarnya. Nah, kenapa kita meneliti itu? Kalau di psikologi ada istilahnya past experience. Jadi pengalaman masa lalu itu juga bisa mempengaruhi atau memprediksi pengalaman seseorang di masa depan. Oh iya, itu beneran? Itu beneran. Ada teorinya? Ada teorinya. Tapi kenapa sekarang orang-orang yang terlibat kasus korupsi justru malah jadi komisaris? Itu dia ya. Pegang jabatan-jabatan yang terkait dengan masalah pengelolaan uang negara. Ya, itu dia. Kok bisa begitu ya? Kalau di ekonomi kan sebenarnya juga ada tren analisis melihat masa lalu untuk memprediksi masa depan. Sama saja. Jadi masa lalu itu bukan berarti diabaikan. Bukan harus dilupakan. Harus dilupakan. Justru tapi track record inilah, menjadi. Iya, justru inilah yang harusnya menjadi pertanyaan. Apabila seseorang sudah memiliki track record seperti itu dan kejadian berulang kali, bukan berarti kita seuzon enggak ya. Ini enggak ada hubungan dengan itu. Cenderung akan berulang lagi ya. Iya, kita bisa memprediksi perilakunya kan. Iya. Ya, kurang lebih dia akan mengulanginya kembali kelak di suatu hari. Kalau udah bertobat Mas Chandra? Ya maka ya ini kita nggak. Nah kalau bertobat ya dia harus ada nggak kecenderungan? Ya kan bertobat saja juga ada. Bener nggak sih kamu bertobat ya? Jangan tomat ya. Tobat dan kumat. Malamnya kumat ya. Pagi tobat, malam kumat kan begitu. Tobat itu kan juga ada konsistensinya. Misalnya nih ya, misalnya dia dulu suka berbicara kasar. Ya. Sekarang mulai besok bagaimana? Besok lagi bagaimana? Besok lagi itu per hari loh. Tapi kalau dia ternyata masih ya kita juga apakah memang benar dia sudah bertobat? Jadi itu yang kita pelajari. Menarik. Mas Chandra bicara rekrutmen KPK. Tapi ada beberapa orang nih yang mengkritik nih Mas Chandra. Kenapa ketika Firly masuk menjadi deputi penindakan itu bisa keterima? Bisa keterima. Di mana letak saringan yang dibuat oleh KPK saat itu sehingga kejadian seperti itu terjadi? Iya, saya mempelajari hal ini ya karena kebetulan saat itu kan 2018. Saya lagi penugasan di Korsu Pencegahan. Jadi tiba-tiba mendengar kabar dia masuk. Nah, cuma saya mengikuti begitu saya kembali. Jadi dari Korsu Pencegahan kemudian saya kembali ke Biro SDM itu tahun 2019 awal ya dia sudah masuk menjadi deputi. Ya saya pelajari berkasnya. Kok bisa tembus ya ini orang. Saya juga dalam hati aku wis bangun puluhan tahun ini kok. Harusnya nggak boleh terjadi. Tapi saya ikuti ternyata pertama kalau nggak salah di berita juga kita bisa lihat
ya itu apa LHKPN-nya saja dia. Oh iya dia nggak lapor LHKPN ya. Tapi kenapa bisa dimaklumi itu ya? Dia. Berarti ada satu proses yang kemudian dilanggar. Pagarnya ada yang dibuka ya, nggak diikuti kaidahnya. Inilah sebenarnya sudah satu proses yang artinya tidak konsisten. Iya. Satu ini ditembus, jangan-jangan ini kelewat. Iya. Iya kan? Iya paham saya sudah sekarang pasti soal itu. Gitu loh. Jadi itu adalah pagar pertama yang sudah ditembus, saya pelajari. Iya. Kemudian juga ada perbedaan kamus kompetensi standarnya ya ternyata. Jadi kalau dulu kita menggunakan kamus yang dibangun tahun 2006, ini ada kamus perubahan nih. Jadi ada satu kompetensi wajib yang ternyata tidak ada. Jadi waktu dulu kita gunakan 5 kompetensi wajib. Nggak boleh jatuh nih, satu jatuh aja udah. Apa aja tuh 5 itu apa aja Mas Chandra? Dulu integritas, persistensi. Aduh saya lupa ya, udah sekian tahun yang lalu itu kurang lebih itu. Cuma yang hilang itu adalah persistensi. Iya, jadi orang berubah-ubah, jadi orang. Persistensi itu mampu bekerja dalam tekanan ya, teguh jadi ya. Dia teguh. Pada pendiriannya. Teguh pada pendirian. Iya. Ternyata ini hilang, tidak lagi menjadi kompetensi wajib. Gitu. Waktu itu alasannya apa dibuat? Wah, saya nggak tahu makanya kan. Karena saya juga, waduh, ini kok kamus ini aku juga baru tahu ya. Ada dan sebagainya. Nah, jadi pagar kedua ya jebol juga. Iya. Gitu ya. Saya udah ngebatin, wah ini kalau pagar jebol, aduh ya makanya akan terjadi. Iya. Itu belakang-belakangan ini ya, persistensi itu dihilangkan dalam salah satu apa namanya syarat kompetensi wajib. Kompetensi wajib waktu itu kita menyebutnya core ya, ada 5 itu. Iya. Mas Chandra, kalau kita lihat rekrutmen pimpinan KPK. Ya. Selama ini menggunakan standar-standar yang sama nggak? Saya terus terang nggak tahu secara detail ya. Namun dulu pernah sempat waktu kasus Pak Antasari kan, waktu itu ada kasus, kemudian akhirnya dicari penggantinya yang akhirnya terpilih Pak Busro, Pak Busro Mukodas. Nah saat itu saya waktu itu masih menjadi fungsional, ya berkesempatan pansel waktu itu mengundang WP. Wadah pegawai. Waktu itu wadah pegawai Bang Coki, saya masih ingat ya. Bang Coki kontak saya, ya, Chan, ini bisa nggak bantu pansel apa? Ini pimpinan gini, tolong bantu. Gitu ya sudah. Kita bantu, kita buatkan sampai form wawancara kami bantu, kami siapkan ya, dan juga apa yang harus dicek, ditanyakan dan sebagainya sampai proses scoring untuk wawancara. Oh jadi pansel tuh bikin sendiri ya? Waktu itu kami bantu, cuma saya rasa mungkin pansel udah punya, cuma karena pansel memanggil WP apa sih mungkin yang di KPK itu seperti apa, mungkin seperti itu, tapi kami tentu datang tidak dengan tangan kosong ya. Jadi juga dengan konsep yang kami tawarkan, semoga bisa digunakan oleh pansel. Dan akhirnya juga terpilih waktu itu Pak Busro ya. Bagus ya. Nah kita lihat kan hasilnya ternyata bagus, luar biasa, gitu kan. Nah itulah kurang lebih. Dulu pansel yang saya sempat ketahui ya. Cuma pansel berikutnya, waduh, ini udah bingung saya juga. Mas Chandra, kalau bicara perubahan undang-undang KPK, kemudian menempatkan pegawai KPK itu adalah ASN, PNS lagi, PNS dan P3K ya. Saya meyakini dengan adanya menjadi pegawai KPK adalah ASN itu rentan intervensi. Terus itu bagian dari pelemahan lah. Sehingga yang seharusnya mereka bisa bekerja dengan lebih profesional, lebih mandiri, lebih independen, potensi intervensi ini menjadi sulit. Dan ada beberapa masalah-masalah lain. Mas Chandra pernah nggak waktu itu melakukan kajian atau membandingkan di mana letak lebih dan kurangnya antara pegawai KPK atau sistem di KPK, keSDM-an KPK lah, dengan ASN itu pernah nggak dilakukan kajian sama Mas Chandra untuk dibandingkan? Iya, sebenarnya ini pertanyaan Mas Novel ini adalah pertanyaan yang dulu disampaikan oleh Dewas kepada saya. Dewas awal terbentuk. Dewas awal terbentuk ya. Karena waktu itu KPK kan pegawai akan menjadi PNS, Dewas mempertanyakan bagaimana saya selaku Kepala Biro SDM mempertahankan standar yang sudah ada di KPK karena akan menjadi PNS. Ini saya
mohon aja dikoreksi nanti kalau per badan ini masih berlaku atau tidak. Namun sejauh yang saya ketahui ini masih berlaku, itu per badan per BKN nomor 26 tahun 2019. Ya. Di sini di bagian lampiran itu yaitu untuk pengisian dalam jabatan melalui promosi dan mutasi itu syaratnya masih memenuhi syarat itu adalah 68%. Oh, maksudnya apa itu? Nah, jadi kita ada skornya. Biasa kalau kita melakukan assessment tuh ada skornya. Iya. Jadi per badan ini mensyaratkan minimal 68% untuk ASN. Iya. Kalau KPK 85%. Jadi itunya saja jaraknya sudah jauh gitu ya. Nah, itu adalah untuk kompetensi, mengenai kompetensi. Iya. Itu untuk posisi-posisi struktural atau semuanya? Nah, di Permenpan nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian JPT atau jabatan pimpinan tinggi, metode penilaiannya menggunakan pembobotan yang terdiri dari 4 unsur, yaitu penulisan makalah, assessment center, wawancara, dan rekam jejak. Jadi ini dibobotkan. Iya. Ya, kalau dibobotkan kan artinya bisa saja ada satu yang jelek tapi yang lainnya bagus karena bobotnya dan sebagainya, dia menjadi lolos. Oh iya. Kalau KPK integritas sudah jebol, udah nggak usah lagi. Rekam jejak kemudian itu kan bisa menjadi ukuran integritas. Betul. Iya. Udah nggak usah lagi dilihat gitu, jeblok aja jeblok gitu. Tapi kalau pembobotan akhirnya kalau nilai-nilai yang lain tinggi kedongkrak ya, ketutup ya. Itu. Saya juga pernah tanyakan sebenarnya dengan petinggi ya di BKN dan Menpan. Ya, saya tanya, kalau satu jeblok tapi yang lainnya bagus, gimana? Ya, yang penting persentasenya Pak, terpenuhi atau tidak. Ya, dia bilang. Oh gitu. Jadi ini mungkin kasus yang Alex Denny ini ya. Iya. Bisa menjadi evaluasi lah. Masalah bagaimana standar, bagaimana kerja pansel. Ini sudah harus dievaluasi. Ini sudah lampu merah ini. Udah lampu merah. Ya, karena ya sebenarnya kita sudah dengar cukup lama ya. Waktu saya di Korsup pencegahan tuh kalau ke daerah itu udah dikeluhkan itu. Masalah pansel ya seperti ini Pak, ini ternyata diatur Pak, ini ternyata di ini Pak gitu. Iya. Sehingga makanya dulu nggak heran KPK banyak tangkap tangan itu pasti kasusnya jual beli jabatan. Betul. Karena ada peluang tadi, ada ruang tadi. Ada peluang itu tadi. Ini udah saatnya harus dievaluasi deh gitu. Iya. Atau kita mau tetap diam saja kan? Ya sudah, mau sampai kapan gitu kan. Iya. Saya pernah beberapa kali diskusi sama kawan-kawan SDM lah, termasuk Mas Chandra diantaranya. Waktu itu kita kan melihat banyak sisi dari ASN yang perlu kita dorong untuk dikuatkan gitu. Jadi posisi KPK ini sebenarnya waktu itu ya manajemen SDM-nya menjadi unggulan lah gitu. Kita sering melakukan sosialisasi juga ke beberapa kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Itu bicara soal kepegawaian. Kenapa itu nggak kemudian ditularkan agar ASN menggunakan standar itu gitu? Ya, jadi saya sebenarnya sempat mempertanyakan ini ya, standar ini ya, sama tadi saya bilang itu ya di BKN dan Kemenpan. Kenapa masa 68% sih ya Allah ya Robi gitu ya. Terus kapan nggak bisa lebih baik lagi? 68 tuh kalau nilai itu B- atau C barangkali. Jangan C. Tapi masa C jadi pejabat gitu itu malah strategis ya. Ya waktu itu sih penjelasan yang saya terima, aduh Pak, cari orang tuh susah. Ya terus ya nanti kalau nggak kosong bagaimana Pak? Terlalu permisif lah gitu ya. Terus saya sempat bilang, tahu nggak kenapa susah? Ya memang kondisi kita masih begini Pak. Bukan, saya bilang. Biasanya bagus-bagus itu di-cut. Iya. Yang ya mohon maaf saya bilang, yang curang-curang kadang-kadang malah karirnya cepat. Bener nggak saya bilang gitu? Ya pacarnya kan tahu lah gitu. Iya. Jadi saya juga miris juga gitu. Jadi ya karena polanya seperti itu, ya akhirnya sampel yang terkumpul, ya begitu. Ya akhirnya standar inilah menyesuaikan sampel yang ada. Kenapa nggak kita balik gitu ya, bahwa orang yang bagus itu justru ya orang yang
yang berani membuka boroknya suatu suatu instansinya, ya ini yang harus diberikan kesempatan gitu kan. Tapi begitu ya mohon maaf nih, misalnya mau diklat penjenjangan bayar gitu, ya mestinya cut udah jangan gitu. Betul. Ya, akhirnya kan? Setelah nanti menjabat korup lah ya, kan. Akhirnya ternyata kan itu kan mau diklat penjenjangan dia bayar. Nanti kan jadi dia tuh yang naik pangkatnya terus kan. Akhirnya sampelnya itu. Iya. Ya udah 68% terus, mau sampai kapanpun kan. Dan begitu. itu repot kalau udah begitu ya. Iya. Tapi kalau kita lihat di KPK pun kan belakangan kan ada beberapa kasus korupsi yang terjadi. Kita bilang kasus Rutan. Kita lihat kasus Robin lah. Oh iya. Ada beberapa lagi yang kita yakini ada kaitan-kaitan lain, tapi saya yakin itu belum diungkap dengan benar. Terus kenapa kok bisa terjadi di KPK begitu ya? Ya, jadi manusia itu kalau di psikologi dikenal dengan namanya nature dan nurture. Jadi nature itu kita dilahirkan dan nurture dibentuk. Jadi kayak pemain sepak bola jangan cuma bakat doang. Tetap harus ada latihannya. Kalau nggak latihan cuma bakat doang nggak bakalan bisa bermain luar biasa. Begitu juga sebaliknya. Cuma nurture aja tapi nature-nya nggak ada ya pasti mentok-mentok juga. Susah juga dibentuknya ya. Nah, ini sekarang yang perlu juga ya dilihat bagaimana sekarang nurture yang ada di KPK. Berjalan atau tidak. Saya nggak tahu kalau yang sekarang, tapi saya ingat dulu itu kayaknya hampir setiap periode waktu ya atau kapan itu dulu PI itu selalu ini sidak tuh masalah walta tahanannya selalu sidak tuh. Iya betul. Ya kan, dan itu rutin ya, itu rutin sekali. Ya waktu itu juga sempat ya ada ditemukan, tapi kan ternyata nilai 300.000 dan sebagainya. Kalau sekarang kan dan sanksinya langsung dipecat langsung diberhentikan ya. Nah, bukan dibela-bela sampai berapa lama baru diusut ya. Jadi nurture itu tuh juga penting gitu ya. Jadi pengawasannya bagaimana. Nah, cuma saya tidak tahu apakah sekarang itu dilakukan. Kalau nilainya sekarang sudah sampai jutaan, ratusan juta, puluhan juta, miliar. Karena dulu itu rutin dilakukan ditemukan 300.000. Nah sekarang kok nilai sampai situ, saya sebenarnya juga mikir ini nurture-nya dilaksanakan atau tidak, atau pemain bola latihan nggak sih kamu gitu loh, kan? Betul. Atau cuma duduk-duduk doang gitu, istilahnya seperti itu. Iya menarik sekali itu. Mas Chandra ini kan sebetulnya punya banyak pengetahuan dan pengalaman, terutama bidang manajemen SDM nih. Tapi kenapa nggak daftar pimpinan KPK, Mas Chandra? Karena saya tadinya berharap Mas Chandra bisa masuk di pimpinan KPK dan memperbaiki sistem manajemen SDM di KPK. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, Mas Chandra kenapa nggak kemudian mengambil posisi mendaftar pimpinan KPK? Yang kedua, kalaupun seandainya Mas Chandra jadi pimpinan KPK hari ini, jadi ketua KPK lah atau jadi wakil ketua lah atau serah lah gitu kan. Memperbaiki KPK-nya mulai dari mana? Baik. Yang pertama kenapa saya nggak maju pimpinan KPK ya. Saya sekarang sudah beralih profesi. Sudah menjadi musisi. Intinya bilang udahlah terlalu lah gitu. Sudah menjadi musisi, saya sekarang udah kepalang tanggung menjadi musisi banyak di internasional sih saya banyak. Saya lihat Mas Chandra banyak bikin lagu ya, cipta lagu ya. Ya kerjasama waktu itu dengan penyanyi dari Bosnia, ini sekarang dengan Afrika Selatan. Iya. Nanti video klipnya dengan sutradara dari Bangladesh. Jadi kita ini dari berbagai negara gitu kan. Udah keburu kecemplung gitu. Karena siapa yang kepikiran ya bahwa nanti balik lagi kan nggak ada kepikiran. Waktu itu kita pikir ya udah pokoknya gimana kita tetap berproduksi, tetap produktif ya, dan mengharumkan lah nama Indonesia. Atau jangan-jangan Mas Chandra udah terlanjur kecewa ketika kemarin ikut beberapa kali ikut seleksi pimpinan KPK dan ternyata ada seperti tanda kutip orang-orang tertentu yang memang sudah diatur untuk jadi. Ya itu juga mungkin salah satu dalam deep down inside saya juga kecewa ya. Ya Allah, apalagi kan waktu itu ikut, saya lihat bagaimana proses tesnya, saya lihat bagaimana proses asesmennya. Kalau menjadi asesor lihat seperti itu nggak bakalan lolos. Tapi kok tiba-tiba lah yang ini lolos gitu. Mas Chandra paham betul soal itu ya. Karena saya paham sekali dan
saya juga duduk berdekatan dengan orang-orang itu. Jadi saya tahu sekali termasuk apa yang Firly mereka ya? lakukan. Firly dan Lily ya termasuk ya. Jadi saya tahu sekali gitu kan. Apa yang mereka lakukan kalau sebagai asesor out. Iya. Tapi Itu lolos tetap Tapi ya. kok lolos. Jadi saya pikir itu tadi saya bilang. Ini sudah hasil tes medical check atau tes kesehatan. Paru-parunya jelek. Tes urinnya jelek. Jantungnya bolong. Jantungnya bolong gitu. Oh lolos gitu ya. Jadi dari baik psikotes maupun assessment saya yakin kalau dibuka. Ayo kita buka. Pasti itu akan ada itu semua. Berarti bermasalah di situ ya. Nah, terus kalau Mas Chandra tadi dengan melihat kondisi KPK atau manajemen SDM KPK sekarang ini, di mana persoalan sudah semakin banyak, apalagi beberapa value-value penting KPK sudah diubah nih dengan kebijakan-kebijakan pimpinan yang baru. Saya sendiri melihat situasi ini, ini ngubahnya ini ya effortnya besar sekali pasti. Tapi Mas Chandra kan ahli di bidang itu nih. Kira-kira apa yang mesti dilakukan seharusnya? Nomor satu saya bikin PP 63 tahun 2005 yang baru. Ya, bahwa mengembalikan kitohnya. Itu nomor satu. Maksudnya apa itu? Jadi begini, PP 63 tahun 2005 tentang manajemen SDM KPK di situ memberikan kesempatan kepada KPK untuk membangun sistem SDM secara mandiri dan profesional dan menerapkan teori terbaru. Dan tidak dicawe-cawe dengan pihak lain. Gitu. Ya kita harus buat itu dulu. Emang bisa ASN begitu? Ya kalau presiden punya kemauan apa sih yang tidak bisa, betul. Ya kan? Ya memang kalau presidennya konsisten dengan itu, dulu ya Pak SBY juga dia konsisten dengan itu dan dia berikan itu kepada KPK untuk membangun sistem SDM yang modern, ya. Dan ternyata dia memberikan itu dia bisa. Dan dampaknya bagus sekali. Dan dampaknya kita sudah KPK, melihat, ya bahkan ada pendapat di buku itu buku DPR itu ya saya punya capture-nya itu Pak Pramono Anung itu dari luar negeri dan menyebutkan di internasional KPK satu-satunya lembaga yang sangat dibanggakan di internasional. Seluruh dunia itu kalau Indonesia itu sudah seolah-olah KPK yang dikenal ya. Itu saya masih punya tuh capture-nya itu. Itu tahun 2013 beliau menyebutkan itu. Nah setelah itu apa lagi Mas Chandra? Tadi setelah dibuat untuk membuat manajemen SDM dengan yang terbaru lah ya, terbaik dengan dibikin berbeda lah. Iya, kembali ya pelaksanaannya konsistensinya konsistensinya itu dilaksanakan benar. Ya. Dan ya jangan kayak dulu kecelakaan itu. Jangan terlalu banyak pagar yang ditoleransi untuk dibuka. Jangan terlalu banyak pagar yang ditoleransi ya. Dan kemudian tetap tadi saya bilang nurture-nya. Pengawasan tuh tetap penting. Atau tadi kayak pemain sepak bola ya. Kemudian saya juga waktu itu juga di Biro SDM tuh hampir tiap saya tuh diperiksa bisa sampai 10 kali ya untuk ngecek apakah prudent atau tidak, gitu ya. Itu pun diperiksa benar-benar ya. Diperiksa benar-benar. Sekarang saya BAP dulu paling banyak gitu. Yang ngaco-ngaco malah justru nggak diperiksa ya. Jadi saya dulu diperiksa apakah benar prudent atau tidak, atau tidak pelaksanaan itu adalah waktu itu adalah salah satu cara juga yang untuk mengingatkan kita terus bahwa ayo dong nih hati-hati loh, ini jebol loh sekalian semuanya itu berbahaya. Saya rasa itu aja simpel aja, nggak usah susah-susah. PP-nya baru, pelaksanaan, terus juga pengawasan selesai. Dan itu tentunya butuh dukungan dari pemerintah ya. Kalau nggak mungkin bisa dibuat ya. Ya menarik sekali Mas Chandra. Tentunya kita berharap ke depan KPK bisa memperbaiki diri. Amin. Dan bisa menjadi harapan untuk memberantas korupsi yang optimal mungkin ya. Tidak menjadi masalah dalam praktek berbuat korupsi malah. Terima kasih Mas Chandra. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.